Yesaya 43 ayat 10 sampai 15. Kita akan baca bersama. 2, 3. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing ada di antara kamu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang maha kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel, dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara, dan sorak-sorai orang kasih menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang maha kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Puji Tuhan. Di saat ini kita akan belajar bagaimana kebenaran firman Tuhan, bahwa kita dibentuk di dalam suatu kebenaran yang luar biasa di dalam jemaat dipilih Bapa Misi Saya dan percaya. Saudara yang diberkati Tuhan, di mana kita mempelajari tentang Tuhan dalam kehidupan kita. Di sini kebenaran membuktikan dalam kehidupan kita. Kita tahu dan kita telah membaca Alkitab. Saudara yang diberkati Tuhan, mungkin ada yang sudah membaca di dalam Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, Kejadian sampai Wahyu. Saya kira dan percaya ada hal-hal yang luar biasa di mana kita menyaksikan betapa hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita yang luar biasa. Karena kita lihat di dalam Alkitab, dalam kebenaran firman Tuhan yang dicatat, saudara yang diberkati Tuhan, Yesus adalah tokoh sejarah. Dia bukan tokoh fiktif, saudara. Yang harus kita agungkan, yang kita sembah adalah Yesus sebagai tokoh sejarah. Dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya yang mengetahui kebenaran firman Tuhan, di dalam Yesaya 43 ayat 10 yang saya baca, saudara, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Maksudnya tidak akan ada Allah yang lain selain daripada Yesus Kristus, Allah kita yang luar biasa. Karena Dia tokoh sejarah, membuktikan dalam kehidupan kita. Dia telah menebus saya dan saudara lewat pengorbanan di kayu salib. Saudara, bukti juga sejarah, saudara, dinubuatkan. Yesus Kristus ini dinubuatkan lewat, saudara, kelahirannya. Karena dia lewat kelahirannya, dia yang datang dari surga dengan Roh Kudus, saudara. Dia lahir. Jadi kandungan Maria itu cuma dipijak, tetapi dia pribadi Allah sendiri,
sendiri, saudara, yang datang dari surga. Itu Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi juga Allah sendiri. Sehingga dia disebut Allah Immanuel, yang menyertai kita semua. Karena dia yang datang dari surga dengan Roh Kudus, berbicara kuasa yang ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita menjadi saksi, di mana bukti sejarah, saudara, membuktikan bahwa dia dinubuatkan, saudara, sebelum dunia ini dijadikan berabad-abad. Yang kalau kita baca, saudara, di Yudas 1 ayat 25, dia berabad-abad, saudara. Dia sudah ada, saudara. Dari tahun 0 dia sudah ada. Kalau kita mau pelajari ini kebenaran firman Tuhan, itu sebabnya dia dinubuatkan mulai kelahirannya. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama dia dinubuatkan mulai kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, saudara. Bahkan dia naik ke surga. Bukan hanya itu saja, bahkan dia akan datang kembali kedua kalinya, saudara. Itu dinubuatkan dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kemudian dinyatakan di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Dia dinyatakan di dalam kelahirannya. Bukti sejarah dinyatakan, saudara, dalam kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, bahkan kenaikannya ke surga, bahkan kedatangannya juga, saudara, membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah segala-galanya yang harus kita ikuti, saudara. Kita menjadi berkat, menjadi saksi Kristus, karena dia Tuhan. Karena dia telah berfirman bagi kita, dia telah memilih saya dan saudara untuk menyaksikan apa yang menjadi teladan Yesus Kristus, saudara. Dia yang turun, saudara, dari surga menjadi manusia seutuhnya, saudara. Kita boleh saksikan bahwa Tuhan Yesus, dia boleh duduk bersama-sama dengan murid-muridnya, dengan orang-orang yang mengikuti dia pada waktu itu, saudara, di dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus, dalam misinya, dalam penginjilannya, saudara. Itu sebabnya harus kita akui bahwa tidak ada Allah lain atau Tuhan lain selain Yesus. Amin. Di sini membuktikan tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi, saudara. Jadi tidak ada Allah lain. Dan sekarang pengajaran yang banyak yang saya beberapa kali sudah ungkapkan, saudara, yang tidak membuktikan dalam Alkitab, yang tidak ada di bukti sejarah dalam Alkitab. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab yang lain tidak sama seperti Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah tokoh sejarah yang luar biasa. Dia dinubuatkan, bahkan dia dinyatakan, saudara, kepada saya dan saudara untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Setiap orang Kristen adalah sebagai orang yang selalu mengikut Kristus. Kita menjadi pengikut Kristus. Haleluya. Jadi semacam saksi Yehova, Yahweh, orang bukan Kristen, saudara.
Yahwisme. Itu orang bukan Kristen, tergolong bukan Kristen. Yang tergolong orang Kristen ya kita sebagai pengikut Kristus. Tidak menyembah Allah asing. Di sini ditunjukkan ayatnya, saudara. Tidak ada Allah asing atau tidak ada Allah yang lain yang kita harus sembah. Amin. Cuma Tuhan Yesus. Ya, amin. Haleluya. Sebelum aku tidak ada, Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Tidak ada Allah lain lagi yang yang ada di dalam dunia ini, saudara. Ayat 11, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat. Tidak ada juru selamat. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan saya dan saudara sampai hari ini. Jadi tidak ada Allah lain, saudara. Tidak ada juru selamat. Dia satu-satunya penyelamat tunggal yang harus kita percaya. Haleluya. Jadi jangan kita percaya Allah yang lain, Allah yang asing, pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya sudah posting di grup Batar Misi bahwa gereja kita menyembah Tuhan Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan Alkitabiah. Dan saya sangat bersyukur mempunyai pendiri yang sudah almarhum. Dia membuat anggaran dasar yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak lari. Makanya kalau ada hal-hal yang menjanggal di grup hamba Tuhan Gepiri, saya tukang protes bersama kakak yang ada di Tondang. Artinya bukan meluruskan apa yang sesuai dengan legalitas Alkitab atau istilah keren legal standing Alkitab atau yang ada juga di anggaran dasar sesuai kebenaran firman Tuhan. Itu yang saya bilang. Saya tidak saya bilang kepada pimpinan, izin pimpinan, saya akan masukkan ini semua tidak sesuai dengan apa kebenaran firman Tuhan, tidak sesuai dengan anggaran dasar. Kenapa harus dimasukkan nama yang lain, saudara? Kalau menurut mereka tidak jadi masalah. Tetapi kalau tidak jadi masalah, kenapa tidak membuktikan bahwa dasar-dasar Alkitab itu semua dibuktikan dalam dasar Alkitab atau landasan firman Tuhan sesuai kebenaran. Di sini jelas sekali. Sebelum aku tidak ada Allah lain dibentuk, dan sesudah aku tidak ada akan ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Kemudian ayat 12, akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antara kamu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Jadi di dalam kitab Kejadian 1 sampai Wahyu pasal 22 kalau nggak salah, itu membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Semua berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Ada pengajaran yang saya Yudaisme, ya, mereka juga tidak mengakui itu perjanjian baru. Kalau saya lihat mereka sharing di YouTube bersama Pastor Yosua, mereka tidak mengakui Yerusalem. Bahkan perpuluhan saja mereka tidak melakukan perpuluhan. Ini Yudaisme. Namanya Yudaisme kan mereka juga ya menolak Yesus Kristus.
tidak mengakui Tuhan Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan dan Allah. Yudaisme, apalagi Yahwisme. Itu mereka sama mereka. Itu sebabnya kita berpegang kepada landasan firman Tuhan. Kenapa kita harus pakai nama yang lain? Kita saja pakai Alkitab yang sesuai dengan landasan firman Tuhan yang Tuhan sudah firmankan bagi saya dan saudara. Karena Dia adalah Allah, firman Allah yang hidup itu sendiri. Saudara, itu sebabnya saya berulang kali membagikan firman Tuhan di ayat-ayat yang lain juga, saudara, yang berkaitan supaya kita mengerti, oh Tuhan kita kote Yesus Kristus, Allah kita Yesus Kristus yang luar biasa. Bapa kita yang kita sembah, yang kita selalu panggil, itu Yesus Kristus. Saudara, karena Dia duduk di takhta itu seorang diri. Saudara, seorang diri. Dia sebagai raja. Dia sebagai raja yang duduk di takhta, cuma di satu takhta yang ada di surga. Itu sebabnya itu dibuktikan di dalam bukti sejarah Alkitab, saudara, yang difirmankan Tuhan. Karena Yesus adalah tokoh sejarah itu. Dia yang berfirman bagi saya dan saudara. Itu sebabnya ayat 13, juga seterusnya aku tetap Dia dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Jadi tidak ada seorang pun yang mencegahnya, atau tidak ada Allah asing atau ada Allah lain yang mencegah lewat kemahakuasaan Tuhan. Karena Yesus adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang kekal itu. Yesus Kristus, Dia Alfa Omega, Allah maha kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Ayat 14, saudara, beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang, pintu penjara dan sorak-sorai. Orang Kasdi menjadi keluh kesah. Ayat 15, akulah Tuhan yang maha kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Dia bukan cuma menciptakan Israel, tetapi kita semua sudah di bawah kolong langit ini, saudara, baik di bumi dan di surga, Yesus yang menciptakan. Amin. Karena Tuhan adalah Allah kita yang luar biasa. Dia telah memilih kita. Karena Yesus kita adalah tokoh sejarah yang luar biasa. Sampai saat ini Dia harus kita agungkan, harus kita sembah. Kita harus selalu memproklamirkan nama Tuhan Yesus Kristus yang kita agungkan. Jadi tidak ada Allah asing, saudara. Allah asing itu Allah Allah yang palsu, saudara. Itu sebabnya kita mengakui bahwa Tuhan kita, Dia sendiri berkata di sini, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak ada juru selamat yang lain. Hanya Tuhan Yesus. Itu sebabnya mari kita menyembah Dia, kita terus berkarya di dalam Tuhan Yesus. Karena pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Itu sebabnya yang saya sudah katakan tadi menjadi bukti sejarah di dalam kitab Perjanjian Baru dan kitab Perjanjian Lama. Jadi Yesus Kristus menjadi bukti sejarah dari
kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Dan Yesus adalah atau firman Tuhan atau Alkitab yang menjadi landasan pembuktian ketuhanan dan kealahan Yesus. Itu adalah bukti sejarah yang spektakuler dalam kehidupan orang percaya, sahih dan tak terbantahkan. Itu sebabnya landasan Alkitab yang menjadi landasan pembuktian ketuhanan dan kealahan Yesus Kristus. Sebabnya mari kita selalu belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi segala sesuatu kita belajar firman Tuhan agar kita mengerti, karena bermanfaat buat saya dan saudara mengajar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita ajarkan saudara sesuai dengan kebenaran Tuhan dapat membuktikan firman Tuhan untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan yang menjadi patokan atau landasan kebenaran firman Tuhan. Ayat-ayat yang menjadi bukti sejarah membuktikan Yesus Kristus dan karya-karyanya. Bukan hanya ide atau gagasan manusia saja. Bukan ide atau gagasan, tetapi berdasarkan laporan, berdasarkan fakta atau laporan saksi sejarah, saksi mata, saksi peristiwa. Amin. Itu sebabnya dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 berkata, 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Sudah jadi landasan firman Tuhan yang menjadi bukti sejarah. Orang-orang yang terdahulu atau murid-murid Tuhan, rasul-rasul Tuhan Yesus, saudara, pada waktu itu yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, adalah sebagai fakta yang kami lihat, yang kami duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang kami makan bersama Tuhan Yesus. Saudara, pada waktu itu kami telah melihat, jadi saksi mata, telah melihat, telah mengalaminya, saudara, bersama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebagai laporan yang mereka tulis
menjadi pembuktian bahwa Yesus bersama-sama dengan mereka. Saudara, dinyatakan kepada kita semua, pada umat Tuhan yang mengagungkan kebesaran nama Tuhan Yesus, yang melakukan, yang menjadi patokan, bukti sejarah, saksi mata dalam kehidupan saya dan saudara, sebagai laporan bagi semua orang, supaya kita dapat bersaksi di mana saja. Amin. Tentang Tuhan Yesus sebagai tokoh sejarah yang luar biasa. Dia firman Allah yang hidup. Haleluya. Dia menanggung kehidupan manusia yang berdosa ini untuk saya dan saudara menyelamatkan. Dia jadi manusia, saudara, karena dia mengosongkan dirinya, saudara, untuk menjadi hamba, menjadi manusia yang seutuhnya, karena untuk menyelamatkan saya dan saudara. Itu sebabnya mari kita percaya apa yang sudah dibuktikan sebagai laporan, sebagai catatan di dalam Alkitab yang ditulis oleh tokoh-tokoh di dalam firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam Kejadian sampai Wahyu, itu yang harus kita percaya. Mempersiapkan kehidupan kita untuk kita memproklamirkan tentang Yesus Kristus, Allah kita yang luar biasa, Tuhan yang kita sembah. Di dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 4 membuktikan juga, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata, yang saya sudah sentuh tadi, saksi mata, bukti sejarah, dan pelayanan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukakannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang telah diajarkan kepadamu sungguh benar. Segala sesuatu yang telah diajarkan lewat rasul Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus. Saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa kita pengajaran ini kita boleh di dalam setiap apa yang kita lakukan, saudara, untuk semuanya, untuk hormat, pujian, kemuliaan nama Tuhan. Keputusan yang diambil oleh murid-murid Tuhan Yesus bahkan membuktikan bahwa Tuhan menyatakan dirinya, saudara, berkali-kali kepada murid-muridnya, sampai waktu dia sebelum naik ke surga, dia berkali-kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan kepada Thomas juga, karena Thomas pada waktu itu tidak percaya ketika Tuhan Yesus membuktikan bahwa dialah Tuhan. Dia tunjukkan bekas cucukan paku di tangan kepada Thomas, bahkan murid-murid, saudara, dalam suatu ruangan membuktikan kepada Thomas. Dan lambung Tuhan Yesus membuktikan kepada Thomas. Jadi Thomas suruh cucu Tuhan Yesus suruh cucu kepada Thomas, pada jari, kepada tangan
Tuhan dan lambung. Maka di situ Thomas percaya, iya Tuhan dan Allahku. Jadi Tuhan tidak protes apa yang menjadi penyembahan Thomas pada waktu itu, karena dia sudah membuktikan, saudara. Dia sudah mengalaminya bersama Yesus. Itu bukti-bukti peristiwa yang Tuhan sudah nyatakan. Dalam perjanjian lama yang saya sudah sentil, dia dibuatkan. Bahkan di perjanjian baru dia dinyatakan, saudara, dalam bukti sejarah. Peristiwa, saudara, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami bersama Tuhan Yesus, itu yang dilaporkan supaya kita umat Tuhan Yesus sebagai pengikut Kristus mengikutinya, apa yang menjadi laporan, apa yang ditulis oleh kebenaran firman Tuhan lewat tokoh-tokoh Alkitab. Haleluya. Itu sebabnya kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Segala sesuatu yang diajarkan Yesus, mereka menulis atau mereka melaporkan sampai pada hari ia terangkat, sebelum ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus pada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerjaan Allah. Jadi selama 40 hari, saudara, Tuhan Yesus menyatakan diri kepada mereka. Haleluya. Selama 40 hari, saudara, selama 40 hari Tuhan Yesus berulang-ulang menyatakan diri kepada murid-murid Tuhan, saudara, sehingga mereka boleh menyembah Dia. Mereka benar-benar percaya pada Tuhan Yesus, termasuk Thomas, saudara. Maka Tuhan waktu itu Thomas mengakui bahwa benar Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Tuhan Yesus tidak protes, saudara. Kalau dia bukan Tuhan, kan pasti Tuhan protes. Tuhan Yesus protes kepada Thomas. Kenapa Anda bilang Allah apa kita atau Tuhan? Tetapi Tuhan Yesus tidak protes kepada Thomas. Dia benar-benar Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Tuhan itu sendiri dalam kehidupan waktu mereka bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan menyaksikan, bahkan lewat mereka boleh makan bersama, duduk bersama, saudara. Meskipun Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga berulang kali dia menyatakan diri, saudara, kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dia bisa duduk makan lagi bersama-sama murid-murid Tuhan Yesus. Haleluya. Ada kita banyak ayat kita baca ya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 6 sampai 8. Ini bukti sejarah yang mereka alami, murid-murid Tuhan Yesus, bahkan orang-orang yang mengikuti dia, saudara, saya dan percaya. 1 Korintus 15 ayat 6 sampai 8.
Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara. 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak. Haleluya. Haleluya. Dan yang paling akhir dan semuanya itu ia menampakkan diri juga kepadaku dan seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Saudara, Tuhan Yesus juga menampakkan diri lewat saksi mata, lewat yang melihatnya, yang mengalaminya bersama Yesus. Itu dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Saudara, lebih dari 500 orang. Kemudian dia menampakkan diri juga kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Itu sebabnya kita percaya bahwa Yesus Kristus yang dinyatakan dalam kehidupan kita, sampai saat ini kita boleh bersaksi bahwa Tuhan Yesus ada dalam kehidupan orang percaya. Kemudian terakhir dalam Yohanes 20 ayat terakhir ini, Yohanes 20 ayat 30 sampai 31, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Jadi masih banyak tidak tercatat. Tetapi saya ingin berkata banyak yang luar biasa kehebatan Tuhan Yesus yang murid-murid sudah alami bersama 500 orang lebih yang alami, yang mengikuti dia, saudara, mengikuti Yesus. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Dialah Mesias, Tuhan dan Anak Allah yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus sendiri, firman Allah yang hidup, dan supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu dan kita sudah saksikan dari firman Tuhan yang begitu hebat yang dinyatakan dalam kehidupan kita, orang percaya di zaman Roh Kudus ini. Saudara, saya kena percaya kita dibentuk supaya kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus dan percaya, membuktikan bahwa firman Tuhan itu hidup dalam orang-orang yang selalu mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan mau menyembah Dia. Jangan kita pergi kepada Allah-Allah lain atau Allah-Allah yang asing, pengajaran-pengajaran yang lain. Hanya kita datang kepada Tuhan Yesus sebagai Allah yang hidup, sebagai firman Allah yang hidup yang harus kita sembah, yang harus kita agungkan dan kita muliakan.